Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran lil muhtadin wa baban lis salahid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hijrah istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa melanjutkan kajian kita lagi, dan insyaallah di setiap kajian kita Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berlanjut kepada hadis yang kedua dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang kedua ini juga sama diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang mana hadis pertama pun sama diriwayatkan oleh beliau. Hadis yang kedua berbunyi, qala, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin izdala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufata uratal alata ri'a'as sya'in yatatawwaluna fil bunyani summa intalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini hadis yang kedua memang cukup panjang. Maka dari itu, untuk hadis yang kedua ini kita akan bagi menjadi beberapa sesi. InsyaAllah kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan membahas sedikit demi sedikit agar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu aidan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Dari redaksi ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang juga bersosial. Kita tidak bisa membayangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bersosial, tidak pernah berbincang-bincang dengan sahabatnya. Terkadang kita bisa melihat ada seorang ustadz yang ketika mengisi majelis taklim, ketika selesai majelis taklim, dia langsung pergi. Tidak memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk sama-sama
ngobrol, bertanya tentang agama Islam, tentang permasalahan agama. Ini sama sekali tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Datang kepada kami seorang pemuda, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, yang menggunakan baju berwarna putih sekali. Syadid, sangat. Bayad, putih. Jadi datang seorang laki-laki yang memakai baju sangat putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, juga rambutnya hitam, sangat pekat. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat darinya tanda-tanda orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau seandainya orang itu memang melakukan perjalanan, pasti bajunya tidak akan sebersih itu. Pasti bajunya akan menjadi kumal karena banyaknya debu. Begitu juga dengan rambutnya. Tidak mungkin rambutnya akan berwarna sangat hitam kalaupun dia tengah melakukan perjalanan safar. Ini sesuatu yang ditanyakan oleh para sahabat. Sebetulnya siapa ini orang? Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada salah satu dari kami, kata sahabat, yang mengenal siapa orang ini. Nah, dalam teks ini kita juga bisa mengambil kesimpulan. Dikatakan para ulama bahwasanya hadis ini ingin menunjukkan kepada kita tentang adab menuntut ilmu. Kalau kita ingin datang ke majelis taklim, ingin kita belajar kepada guru kita, maka kita harus memperhatikan pakaian kita, tubuh kita, apa yang kita pakai harus pakaian yang baik. Maksudnya rambut yang hitam tadi adalah kita kalau mau ngaji sepaling tidaknya kita mandi. Agar apa? Agar ketika kita datang ke majelis taklim, wangi yang tercium, bukannya bau. Kalau perlu, kalau kita tidak mau mandi, cukup pakai minyak wangi agar menimbulkan bau harum. Karena dikatakan dalam satu hadis, ketika seseorang datang ke majelis taklim dan dia berkumpul dengan para orang-orang di dalamnya, yang mana di dalamnya itu membahas tentang agama, membahas tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah SAW, maka disitulah para malaikat pun ikut turun, ikut duduk bersama di dalam majelis tersebut. Makanya guru-guru kita, kalau ada majelis taklim, pasti kita selalu berdoa. Agar apa? Tujuannya agar doa kita dikabulkan oleh para malaikat yang pada saat itu datang duduk bersama kita di dalam majelis taklim. Lalu selanjutnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu laki-laki tadi duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, lalu meletakkan tangannya di atas pahanya. Ada dua pelajaran yang kita bisa ambil dari teks ini. Yang pertama, juga masih dalam kaitan kita adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu yang di sini adalah kita kalau datang ke majelis taklim usahakan duduk dekat guru, agar guru mengenal kita dan kita mengenal guru. Terkadang banyak majelis taklim yang sekarang guru nggak kenal murid, murid nggak kenal guru karena duduknya jauh. Maka para ulama di sini mengatakan, di sini ada salah satu adab ketika kita datang ke majelis taklim, yaitu
kita duduk dekat guru. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini hadis mengajarkan kita adab kepada guru agar datang ke majelis taklim duduk di paling depan. Jangan kita datang ke majelis taklim duduk di paling belakang. Kita harus duduk di paling depan. Karena apa? Agar kita bisa melihat wajah guru kita, agar kita bisa melihat mata guru kita, agar kita bisa mendengar suara guru kita dengan jelas, agar apa yang kita terima dan kita sampaikan nanti kepada orang lain pun menjadi sesuatu ilmu yang jelas, karena kita langsung mendapatkannya dari guru-guru kita. Waqala, lalu berkata lelaki tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kata laki-laki tersebut, wahai Muhammad, dia tidak memanggil Rasulullah dengan kata-kata ya Rasulullah, tetapi menggunakan kata ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu yang pertama bersaksi. Bersaksi di sini, kalimat bersaksi di sini bukan berarti kita melihat secara kasat mata. Akan tetapi tasdiq, mempercayai, meyakini an la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesuatu yang dikatakan Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau masalah bersaksi, ini harus kita yakinkan. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita juga harus mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini banyak yang bersyahadat hanya percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hati-hati. Dulu para kaum munafik juga melakukan hal yang sama. Mereka mempercayai adanya Allah. Mereka mempercayai bahwa Allah itu Tuhan, tetapi mereka menolak ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya ini tidak bisa dilepaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua, wa tuqimas shalah, dan menjalankan salat. Ketika seseorang telah bersyahadat, lalu hal yang harus dia lakukan setelah dia bersyahadat adalah salat. Setelah salat, wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Ini yang harus diperhatikan. Sedikit lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada hal yang harus kita tuntaskan, kewajiban yang harus kita lakukan di luar daripada puasa, yaitu membayar zakat. Saking pentingnya zakat, dulu ketika zaman para sahabat, Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, akan saya penggal kepala orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebegitu pentingnya zakat, sebegitu harusnya seseorang muslim mengeluarkan zakat. Karena ini dikatakan dalam satu kitab bahwasanya zakat ini adalah salah satu cara Allah untuk membersihkan harta kita. Kalau kita datang ke dokter, kita punya penyakit, pasti dokter itu akan meminta untuk mengangkat penyakit itu. Semisal kita punya penyakit tumor, kita punya penyakit tetanus, kalau kata dokter harus buang, harus angkat, maka kita harus lakukan. Tujuannya agar diri kita menjadi baik lagi. Begitu pula zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar harta yang kita punya itu bersih, terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang selanjutnya, watasuma Ramadan. Sedikit lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hanya terhitung beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita persiapkan diri kita. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Karena orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam? Dalam satu hadis dikatakan, saking pentingnya puasa, man mata wa alaihi siyamu wa shamahu waliyah. Siapa orang yang meninggal sedangkan dia masih mempunyai hutang berpuasa, maka wajib walinya, keluarganya untuk berpuasa bagi dirinya. Saking pentingnya puasa seperti itu, kita sudah mati pun keluarga kita, wali kita harus membayar puasa yang pernah kita tinggalkan itu. Lalu yang selanjutnya, Ajul bait man istata'ta ilaihi sabila. Lalu yang selanjutnya adalah berangkat haji kalau kita mampu. Mampu dalam segi finansial, mampu dalam segi fisik. Dari sini juga dikatakan bahwasanya yang dimaksud ini adalah umat Islam itu harus kaya, harus punya harta agar sempurna rukun Islamnya, agar bisa melaksanakan ibadah haji yang tujuannya untuk melengkapi, menyempurnakan rukun Islamnya. Lalu selanjutnya, qala sodakta fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, kamu benar Muhammad. Para sahabat yang mendengarkan perkataan lelaki tadi bingung. Ini orang nanya tapi dia yang membenarkan. Dia nanya tentang Islam tapi dia juga yang membenarkan tentang hal tersebut. Makin bingung para sahabat ini. Siapa sebetulnya laki-laki ini? Sehingga dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya pelajaran yang kita bisa ambil dari beberapa teks yang tadi kita baca, ya, salah satunya adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan keridhaannya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita ibadah jangan mengharap surga dari Allah, jangan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan suatu amal, maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala balasannya. Makanya kita disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini juga adalah suatu permintaan kita agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa neraka. Maka dari itu, janganlah kita bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi yang pertama ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Akan tetapi di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iman, ihsan, dan sampai pada akhir hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya sehingga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.